Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahid dan masih dengan menu-menu yang simple banget gitu ya. Nah, jadi hari ini saya mau bikin menu juga untuk jajanan masa anak-anak lagi liburan sekolah nih. Ini kan sudah mau kenaikan kelas gitu ya. Ada libur cukup panjang. Nah, kali ini saya mau bikin puding mocha fla coklat gitu ya. Nah, bahan-bahannya simple. Ini ada susu mocha gitu ya. Sebenarnya bisa juga pakai susu putih biasa ataupun susu full cream. Nanti tinggal ditambahkan dengan perisa mocha, bubuk kopi ataupun bisa pakai mocha batang gitu ya, mocha kompon kayak coklat batang. Nah, ataupun misalnya mau bikin juga varian rasa yang lain, contoh misalnya mau bikin yang rasa stroberi juga boleh banget gitu ya, bunda-bunda. Nah, di sini ada gula, jadi walaupun ini kan sudah manis ya, di sini juga saya tambahkan sedikit gula, ini kira-kira sekitar 1-2 sendok makan, dan juga saya tambahkan dengan kopi instan bubuk biar nanti memperkuat rasa dari kopinya. Nah, kemudian di sini ada agar-agar ya, agar-agar powder atau bubuk agar-agar. Ini juga bisa diganti dengan jelly gitu ya, atau kalau mau misalnya lebih premium lagi bisa juga dengan menambahkan bubuk gelatin gitu ya, ataupun gelatin seed juga bisa. Nah, kemudian nanti untuk flanya saya mau pakai fla coklat ya. Di sini ada susu coklat, kemudian ada di sini ada maizena, kemudian ada butter, dan juga di sini ada coklat batang gitu ya. Nah, di sini saya nggak pakai telur gitu ya, karena saya ingin nonjorin rasa coklatnya itu aja gitu ya. Oke, yang akan pertama kita siapkan adalah gula, kemudian bubuk kopi instannya kita masukkan ke dalam panci terlebih dahulu ya. Kalau sudah ini kita masukkan ke dalam panci, kita masukkan juga bubuk agar-agarnya ya. Nah, kenapa kok nggak masuk airnya dulu? Nanti kalau masuk airnya dulu, resikonya adalah bubuk agar-agarnya jadi gampang gumpal. Jadi ini kita masukkan ke dalam wadah dulu, panci, bareng sama gula dan juga kopi instan. Nah, kemudian ini kita aduk dulu ya, biar tercampur lebih rata ya. Nah, kalau sudah tercampur cukup rata, baru kita tambahkan dengan susunya ya. Kita aduk dulu. Kemudian bisa kita masukkan sedikit demi sedikit gitu ya, sambil diaduk terus biar nanti enggak gumpal. Kita aduk-aduk, dan kalau sudah, ini akan kita masak ya. Yuk, kita masak dulu. Nah, ini kita akan panaskan dulu. Pakai api sedang aja ya bunda-bunda ya. Jadi biar nggak terlalu cepat mendidih. Nah, ini kita aduk-aduk aja, cukup sampai rata. Lalu bisa kita tunggu sampai adonan ini menjelang mendidih gitu ya. Nah, nanti menjelang mendidih kita akan tambahkan adonan ataupun air ini dengan sedikit tepung maizena. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat sedikit lebih lembut gitu ya puding yang kita buat, dan juga menjaga biar kadar airnya itu tidak pecah. Terutama biasanya ketika kita simpan di dalam kulkas kan sering nih agar-agar itu dia keluar airnya. Nah, ini untuk menjaga kestabilan adonannya biasanya bisa ditambahkan dengan sedikit larutan tepung maizena. Oke, ini kita masak dulu, bunda-bunda ya. Kalau misalnya mau beli alat-alat masak yang bagus-bagus gitu ya, kemudian kompor yang juga oke, mau itu kompor biasa ataupun kompor tanam, kompor yang pakai tempered glass, ataupun juga termasuk kompor-kompor induksi ya, bunda-bunda bisa pergi ataupun cari di Qihomat gitu ya. Kenapa di Qihomat? Karena di Qihomat banyak banget pilihannya, banyak banget diskon yang ada di sana, pelayannya ramah-ramah, ada kafenya juga, dan mumpung sekarang lagi ada promo super best deal up to 50% untuk produk-produk seperti keramik, kemudian ada juga lemari, dan juga ada berbagai keperluan kasur ataupun kamar kita gitu ya. Nah, jangan lupa ke Qihomat, karena di Qihomat sih paling lengkap. Ya, kita aduk-aduk terus. Nah, nanti kalau sudah mulai agak asapnya gitu ya, pinggir-pinggirnya sudah mulai mendidih, kita akan masukkan larutan maizena gitu ya, kurang lebih sekitar
2 sendok makan larutan ya, ataupun 3 sendok makan larutan juga boleh. Artinya mungkin sekitar 1 sendok makan tepung maizena yang kita larutkan dengan 3-4 sendok makan air gitu ya. Ini sudah mulai mendidih ya bunda-bunda, pinggirannya sudah mulai mendidih. Ini bisa kita masukkan larutan maizena gitu ya. Ini saya masukkan mungkin sekitar 3 atau 4 deh sekalian, 4 sendok makan gitu ya. Kita aduk dan kemudian kita panaskan sampai benar-benar mendidih ya. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah masuk maizena, pastikan diaduk-aduk ya, walaupun nggak usah terlalu kencang. Yang penting biar apa? Biar tidak ada endapan maizenanya, karena kalau didiamkan nanti resiko maizenanya mengendap ya. Ini ya sudah mulai mendidih ya bunda-bunda. Nah, kalau sudah seperti ini udah mendidih sempurna. Ini kita bisa matikan apinya. Lalu kita aduk-aduk dulu ya. Fungsinya biar apa? Biar buih-buih yang tadi muncul saat proses mendidih ini bisa terminimalisir gitu ya. Ya, ini kita aduk-aduk sebentar sampai buih-buihnya nanti berkurang gitu ya. Nah, ini kan masih banyak ya buih-buihnya. Ini kita aduk-aduk sebentar biar nanti terkonsentrasi dan bisa kita ambil. Nah, ini bisa kita tuangkan ya ke dalam tin wol ataupun cetakan loyang yang bunda-bunda punya di rumah. Kita masukkan satu secukupnya ya. Mau dipenuhin boleh, mau separuh-separuh boleh gitu ya. Atau misalnya mau di layer dengan warna yang lain juga boleh banget. Nah, ini jadi 5 gitu ya, tapi nggak penuh ya bunda-bunda. Kalau misalnya dipenuhin paling cuma dapat 3 lah ya, 3 lebih. Nah, kalau misalnya bunda-bunda pingin nih buang bubble-nya kayak gini, ini bisa kita kayak gini ya, kita pukul-pukul gini. Atau misalnya punya blowtorch, itu bisa di touch sedikit, nanti bubble-nya bisa hilang sendiri ya. Kalau misalnya males repot, ya udah apa adanya deh. Habis itu bisa kita masukin kulkas ya, kita diamkan sampai ngeset. Nanti kan kalau ketutup lah juga nggak kelihatan gitu ya. Jadi boleh nih, tergantung mau gimana ya. Kita akan masukkan ke dalam chiller ataupun kulkas gitu ya. Kemudian kita diamkan sampai ngeset. Sambil nanti keset, kita sambil nunggu ngeset kita bisa bikin flan-nya ya. Nah, sambil nunggu ya pudingnya kita ngeset, kita akan siapkan flan-nya ya. Ini simple banget ya. Dan karena ini coklat, ini nggak saya tambahkan kuning telur. Tapi kalau misalnya bunda-bunda pengen bikin flan yang menggunakan telur juga boleh banget. Tapi kali ini saya nggak pakai. Nah, di sini akan saya masukkan sekitar 200 ml susu coklat. Oke. Kemudian ini akan kita panaskan. Nah, sambil nunggu ini panas, di sini kita juga sudah siapkan larutan maizena ya, fungsi nanti sebagai pengental untuk flan-nya. Ada butter juga yang nanti akan kita masukkan paling akhir ya, paling akhir yang kita masukkan. Nah, kemudian di sini ada coklat batang ya, ada cooking coklat. Nanti fungsinya untuk membuat warna lebih coklat lagi dan juga cita rasanya lebih nyoklat lagi ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam susu yang sedang kita masak. Nah, kemudian kita aduk pelan-pelan. Kita masak sampai coklatnya benar-benar larut. Nah, dalam melelehkan coklat ini pastikan kita aduk-aduk terus ya, karena takutnya kalau belum benar-benar leleh sempurna, nanti coklatnya ada yang mengendap di bawah, nanti coklatnya jadi gosong ya. Jadi tetap kita aduk-aduk sampai coklatnya ini bisa meleleh dengan sempurna dan nanti tercampur ke susu. Nah, kalau misalnya rasanya pengen dibikin lebih manis lagi, boleh ya bunda-bunda menambahkan gula gitu sesuai dengan selera. Tapi kalau misalnya sudah cukup dengan cita rasa manis dari susu UHT coklatnya, ya berarti tidak perlu ditambahkan gitu ya. Apalagi ini juga menambahkan dark cooking coklat yang sudah ada manisnya juga gitu ya. Jadi silahkan sesuai selera, mau dibuat flan dan pudingnya manis semua atau pudingnya sudah cukup manis, flannya
tidak terlalu manis gitu ya, tapi bisa menonjolkan cita rasa dari coklatnya. Kalau misalnya di sini juga mau menambahkan coklat bubuk juga bisa banget ya bunda-bunda. Nah ini api juga kita keep gitu ya, sedang agak kecil karena kita nggak mau dia terlalu cepat panas ya. Nah nanti ketika sudah mulai mendidih bagian-bagian pinggirnya, ini akan kita masukkan larutan maizena. Nah ini karena kurang manis tadi ya udah saya cicipin bunda-bunda, ini mau saya tambahin sedikit gula ya, biar agak lebih mantap lagi rasanya karena ternyata tetap belum begitu manis. Kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah kalau misalnya bunda-bunda mau nambahkan esen ya ini juga boleh banget gitu ya. Kalau mau yang bener-bener nyoklat banget gitu ya, nambahin esen lagi selain dark cooking coklat gitu ya, boleh. Nah kemudian ini sudah mulai mendidih gitu ya bagian-bagian pinggirnya. Ini akan kita tambahkan dengan larutan maizena ya, secukupnya aja. Kurang lebih sekitar 2 ataupun 3 sendok makan. Kita masak sampai mengental. Nah, ini teksturnya sudah mulai kelihatan mengental. Kita panaskan sampai meletup-letup ya. Ini kalau sudah meletup-letup, kita matikan, baru kita masukkan butter gitu ya. Nah kalau mau menggunakan esen ini juga sebaiknya di akhir ya, vanilla esen, coklat pasta itu bisa di akhir. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga aromanya tetap ada, karena kalau misalnya masuk di awal nanti biasanya aromanya akan hilang seiring mendidih dan menguapnya cairan gitu ya. Nah ini sudah mulai kelihatan mengental gitu ya. Dan kalau flour tetap kita buat agak sedikit encer ya, nggak boleh terlalu padat nanti karena kalau dingin bisa lebih padat lagi. Nah ini sudah mulai mendidih ya sempurna sampai bagian tengah-tengahnya sudah cukup mendidih. Ini bisa kita matikan apinya, jadi kita tetap bikin agak encer kayak gini ya bunda-bunda. Nah ini kalau mau warnanya soft aja seperti ini boleh, tapi kalau misalnya ingin warnanya kontras banget dengan mokanya tadi, bisa ditambahkan lagi dengan essence coklat untuk ngasih warna lebih gelapnya gitu ya. Dan kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok makan lah kira-kira ya butter untuk ngasih aroma dan juga warna mengkilat yang ada di flanya. Nah ini ya, jadi lebih kelihatan mengkilat. Dan ini jangan takut ya, ini karena masih panas jadi agak sedikit encer. Nanti kalau sudah mulai dingin ini akan sedikit mengental, dan itu yang juga kita cari ya. Oke, ini bisa kita diamkan dulu. Oke, nah ini kalau sudah cukup ngeset ya bunda-bunda, ini bisa kita tuangkan fla di atasnya gitu ya. Nah nanti kemudian bisa disimpan lagi atau mau langsung dimakan juga boleh banget. Nah, oke. Ini dia. Menu kita hari ini simple banget gitu ya, bisa jadi sajian untuk anak-anak di rumah ya sambil menikmati liburan sekolah, ataupun nanti juga bisa jadi bekal kalau mau dibawa untuk bertamasya gitu ya ke luar kota, ataupun juga bisa wisata di dekat-dekat rumah kita gitu ya. Nah, ini dia menu hari ini, puding mocha fla coklat.